Kisah hari ini terjadi di Sun Lee Estate, salah satu dari puluhan kawasan perumahan umum yang ada di Hong Kong. Kawasan ini terletak di distrik Kwun Tong, Jiu Long, dan berdekatan dengan distrik Wong Tai Sin yang tidak jauh dari perbatasan Sai Kung. Jika turun di stasiun Choi Hang, kemudian berbelok melewati beberapa deretan gedung tua dan gang di antara kios makanan, maka sampailah kita di sana. Sekilas, kawasan perumahan ini terlihat biasa saja, namun sebenarnya tempat ini menyimpan sejarah yang tidak biasa. Dahulu kawasan ini adalah pemakaman nomor 7 Hong Kong, sehingga sudah sejak lama banyak kisah menyeramkan dan legenda mistis yang berkembang di daerah ini. Tapi setelah perumahan dibangun dan mulai dihuni banyak penduduk, serangkaian peristiwa tragis pun terjadi, mulai dari kasus bunuh diri hingga pembunuhan. Semua itu semakin menambah aura misteri tempat ini, bahkan banyak orang mengaku pernah mengalami kejadian supranatural, dan cerita hari ini pun terjadi tepat di kawasan penuh misteri ini. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada 4 Februari 2005, sekitar pukul 7 pagi, seorang pria dengan tenang melangkah masuk ke kantor polisi Mong Kok untuk melapor. Saat diinterogasi, ia bersikap luar biasa tenang, pikirannya jernih, menjawab dengan lancar bahkan sopan. Namun kalimat yang ia ucapkan berikutnya membuat bulu kuduk para petugas di tempat itu merinding. Saya membuang kepala putri saya ke tong sampah di Sun Lee Estate sebagai sampah. Pria itu adalah Lee Ziteng, berusia 67 tahun. Ada pepatah lama, harimau pun tidak akan memangsa anaknya sendiri. Jadi, apa yang bisa membuat seorang ayah tega membunuh darah dagingnya sendiri? Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik tragedi ini? Semua itu berawal dari hubungan keluarga Lee Ziteng yang penuh dengan konflik, tekanan, dan pola interaksi yang bahkan bisa dibilang menyimpang. Lee Ziteng sendiri berasal dari Zhongshan, Guangdong, dan lahir di daratan Tiongkok pada 2 Februari 1938. Masa kecilnya dipenuhi kekerasan dan ketakutan. Ayahnya seorang pecandu alkohol yang setelah mabuk akan memukuli istri dan anak-anaknya untuk melampiaskan emosi, bahkan kakeknya sendiri pun tidak luput dari perlakuan kejam itu. Tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan seperti itu, secara perlahan kepribadian Lee Ziteng berubah menjadi dingin, tertutup, dan penyendiri. Setelah putus sekolah pada usia muda, ia mulai mengembara dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Pada tahun 1968, saat berusia 30 tahun, Lee Ziteng mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran di kawasan Tai Kok Sui, Hong Kong. Tapi karena sifatnya yang kaku dan kurang pandai bergaul, ditambah kondisi ekonomi yang pas-pasan, urusan pernikahannya selalu tertunda. Hingga suatu ketika lewat perantara rekan kerja, ia akhirnya berkenalan dan jatuh cinta dengan seorang wanita asal Tiongkok bernama Lin Peikin. Pada 1981, keduanya resmi menikah di kampung halaman Lee Ziteng di Guangdong. Setelah menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak, putra sulung bernama Leon Cheng dan putri bungsu bernama Liu Ping. Namun demi mencari nafkah, Lee Ziteng terpaksa tetap tinggal di Hong Kong seorang diri, sementara istri dan kedua anaknya tetap berada di Tiongkok. Keluarga mereka hanya bisa berkumpul saat perayaan Tahun Baru Imlek. Karena itu hubungan keluarga mereka tidak terlalu erat. Pola hidup terpisah ini berlangsung hampir 20 tahun hingga akhirnya pada tahun 2000, Lee Ziteng berhasil mengurus izin tinggal istrinya di Hong Kong. Saat itu mereka sekeluarga sempat mengira akan segera memulai kehidupan baru yang lebih bahagia. Tapi kenyataannya bayangan gelap nasib buruk tak sepenuhnya hilang. Beberapa minggu setelah istrinya pindah ke Hong Kong, Lee Ziteng malah mendapat pemutusan kerja dari restoran tempatnya bekerja. Sejak itu seluruh beban ekonomi keluarga harus ditanggung oleh istrinya yang saat itu bekerja sebagai petugas kebersihan jalanan. Kehilangan pekerjaan membuat Lee Ziteng semakin rendah diri. Untuk hidup sehari-hari, ia hanya bisa meminta uang saku dari istrinya. Dalam keseharian, ketika sang istri sibuk bekerja keras di luar demi menafkahi keluarga, Lee Ziteng hanya mengurus urusan rumah tangga seperti berbelanja, memasak, dan membersihkan rumah. Jika ada sisa uang di tangannya, ia kerap menggunakannya untuk berjudi kecil-kecilan atau membeli tiket lotre Mark VI. Seolah hanya dengan cara itu ia bisa merasakan kembali sedikit keberadaan dan harga dirinya. Saat itu di mata para tetangga, Lee Ziteng sebenarnya masih terlihat sebagai orang yang ramah dan suka bergaul. Seringkali ia terlihat di bawah gedung bermain mahjong atau catur bersama warga sekitar. Banyak yang menilai dirinya sebagai sosok dengan sifat tenang dan kehidupan sederhana. Tapi ada satu hal yang membuat orang-orang merasa janggal. Setiap kali ada yang menanyakan tentang kondisi keluarganya, pria yang biasanya cerewet ini tiba-tiba terdiam, matanya berkilat gelisah, lalu buru-buru menghindari topik tersebut.
Pada tahun 2002, keluarga Lee pindah ke Sunli Estate, tepatnya di unit 2014 Blok Lixiang. Saat itu putra sulung mereka, Lee Yongcheng, sedang duduk di kelas SMA. Setiap akhir pekan, ia bekerja paruh waktu sebagai bartender di sebuah restoran di Mongkok. Ia mendapat penghasilan sekitar $1.600 Hong Kong per bulan, cukup untuk membantu biaya rumah tangga. Sedangkan putri bungsu Lee Yuping gagal masuk sekolah menengah atas dan akhirnya putus sekolah. Meski demikian, ia dikenal sebagai gadis berwajah manis, berpenampilan anggun, dan sopan santun. Lee Yuping juga sering mengajak anak-anak tetangga bermain bersama sehingga warga sekitar memanggilnya dengan penuh keakraban sebagai kakak cantik. Tapi di balik citra keluarga yang tampak harmonis itu, sebenarnya tersembunyi arus konflik yang semakin lama semakin deras. Sebagai seorang pengangguran, Lee Ziteng merasa dirinya tidak lagi memiliki posisi dalam keluarga. Ia merasa istrinya memandangnya seperti benalu, sementara anak-anaknya pun mulai bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Perasaan terpinggirkan itu perlahan mengubah sifat Lee Ziteng menjadi semakin kasar dan penuh amarah. Hanya karena hal-hal sepele saja, ia bisa memaki dan membentak keluarganya. Yang paling sering menjadi korban adalah putrinya, Lee Yuping, yang kesehariannya selalu berada di rumah bersamanya, hampir setiap hari keduanya terlibat pertengkaran. Lee Ziteng kerap mencaci maki putrinya dengan kata-kata kasar, bahkan sering memukulnya. Tak heran bila Lee Yuping mulai dipenuhi kebencian terhadap ayahnya. Hubungan mereka pun benar-benar membeku sampai titik nadir. Yang lebih mengerikan, kondisi batin Lee Ziteng mulai berubah menjadi semakin menyimpang. Sebagai seorang pria dengan pola pikir tradisional yang kuat, ia merasa terhina karena harus bergantung hidup dari gaji istrinya yang bekerja sebagai petugas kebersihan jalanan. Bahkan pendapatan paruh waktu putranya pun lebih berarti bagi keluarga dibanding dirinya. Peran kepala keluarga yang terbalik itu membuat harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia semakin sering merasa curiga dan paranoid, selalu berprasangka bahwa istrinya punya pria lain di luar sana. Hingga pada suatu malam ketika ia gelisah dan tak bisa tidur, satu pikiran mengerikan mulai tumbuh dalam benaknya, lebih baik aku bunuh saja mereka. Pada 23 Januari 2005 di siang hari yang tampak biasa, Lee Ziteng tanpa sengaja mendengar istrinya berbicara lewat telepon dengan seorang pria dari daratan Tiongkok menggunakan dialek kampung halaman mereka. Setelah menutup telepon, istrinya mendadak mengumumkan niat untuk pulang kampung menjenguk kerabat, bahkan menolak tidur sekamar dengannya. Bagi keluarga normal ini mungkin hanya peristiwa biasa, tapi bagi Lee Ziteng itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan jiwanya. Semua kecurigaan yang sudah lama ia pendam kini terasa seperti ular berbisa yang melilit hatinya. Ia meyakini bahwa istrinya mengirim uang ke kampung untuk menafkahi pria lain. Ia bahkan mulai meragukan bahwa anak-anak yang ia besarkan adalah darah dagingnya karena wajah mereka tidak mirip dengannya. Apakah aku ini masih pantas disebut laki-laki? Batinnya terus berteriak. Akhirnya pada 2 Februari 2005, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-67, Lee Ziteng mengambil keputusan kelam. Pagi itu diam-diam ia mengambil uang sewa rumah yang ditinggalkan istrinya, lalu pergi ke sebuah toko perkakas dengan tenang memilih sebuah kapak sepanjang 40 cm. Sesampainya di rumah, setelah makan, ia kembali mengeluarkan 3 buah melon hami dan sebuah pisau dapur, lalu meletakkannya di atas meja. Siang hari tepat pukul 12 siang, cahaya matahari menembus jendela unit 2014 di lantai 20 Sunli Estate. Tak seorang pun dari para tetangga yang menyadari bahwa sebuah pembalasan berdarah yang sudah direncanakan matang sedang bersiap untuk terjadi di dalam flat sempit berukuran tak lebih dari 30 meter persegi itu. Pukul 12:15 Lee Ziteng berdiri di depan kamar putrinya sambil menggenggam erat kapak baru itu. Putrinya Lee Yuping yang berusia 17 tahun masih tertidur lelap, tak menyadari sedikit pun bahwa ayahnya sudah menata 3 buah melon di ruang tamu. Setiap kali hendak melakukan kekerasan rumah tangga, ia memang selalu menaruh buah di meja, semacam ritual untuknya. Ia lalu membuka pintu kamar, memanggil putrinya bangun. Yuping yang masih setengah sadar mengucek matanya belum sepenuhnya terjaga saat tiba-tiba kapak itu diayunkan ke arah belakang kepalanya. Cairan merah segar langsung muncrat membasahi spray bergambar kartun. Lee Yuping seketika menjerit, lalu terjatuh dari ranjang. Dengan tubuh yang sudah terluka parah, ia berusaha merangkak menuju kolong meja makan. Itu adalah gerakan yang sudah sering ia lakukan. Selama 2 tahun terakhir, setiap kali sang ayah marah, ia akan bersembunyi di bawah meja. Tapi kali ini berbeda, Lee Ziteng yang sepenuhnya dikuasai amarah terus-menerus mengayunkan kapaknya ke tubuh putrinya yang meringkuk.
Suara benturan membuat salah satu kaki meja patah, membuat beberapa melon yang tadi diletakkan terjatuh berguling ke lantai, bercampur dengan cairan merah yang mengalir di atas keramik murahan. Hingga akhirnya saat leher putrinya terkulai dalam posisi tidak wajar, Lee Ziteng baru berhenti. Dengan napas terengah, ia masih menjustifikasi dalam pikirannya anak ini masih muda, tapi sudah begitu membangkang. Aku harus memberinya pelajaran terakhir. Ia lalu menyeret tubuh putrinya ke kamar mandi tempat di mana kebengisannya semakin brutal. Pertama, ia menebaskan kapak leher putrinya hingga tulang belakang terputus, lalu mengambil pisau dapur dan mulai menguliti tubuh itu sedikit demi sedikit. Gerakan tangannya begitu terlatih seolah sedang kembali ke masa ketika ia bekerja di restoran, mengiris daging bebek panggang. Sekitar pukul 12:30 siang, ia membungkus kepala putrinya dengan halaman koran Oriental Daily yang baru saja ia baca pagi itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik bertuliskan logo supermarket. Sementara tubuh tanpa kepala itu ia tinggalkan di samping kloset kamar mandi rumahnya, kemudian dengan menumpang lift, ia membuang kantong itu ke dalam tong sampah organik di ruang sampah lantai 4. Selesai melakukannya, ia kembali ke unit 2014, lalu masuk ke kamar mandi untuk mencuci kapak yang dipakainya membunuh. Kapak itu kemudian ia bungkus dengan koran lagi, memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Ia lalu berganti pakaian dan bahkan menenggak 3 kaleng bir untuk menenangkan diri. Saat itu ia baru menyadari bahwa sepatu yang ia pakai terkena noda darah dan kondisinya usang. Dengan membawa kantong berisi kapak itu, ia pergi ke Rainbow Mall menuju toko sepatu di lantai 2. Di sana, ia membeli sepasang sepatu hitam baru seharga $85 Hong Kong, lalu memasukkan sepatu lamanya bersama kapak yang terbungkus koran ke dalam kotak sepatu baru itu. Sekitar pukul 3:30 sore, sambil menenteng kotak sepatu, ia kembali ke Sun Lee Estate. Di dalam lift, ia kebetulan berpapasan dengan Paman Chen, seorang tetangga dari lantai 19. Saat itu jarak tahun baru Imlek hanya tinggal 6 hari lagi, dan di Hong Kong ada tradisi mengenakan sepatu baru saat tahun baru. Melihat Lee Ziteng membawa kotak sepatu, Paman Chen pun menyapa ramah, mengira Lee membeli sepatu baru untuk menyambut Imlek. "Beli sepatu baru ya buat Imlek?" tanya Chen. "Iya, yang lama sudah usang," jawab Lee pura-pura tenang. Sekitar pukul 4 sore, putra sulungnya, Leong Cheng, baru saja menyelesaikan kerja paruh waktunya. Dengan tubuh lelah, ia pulang ke rumah menuju unit 2014 di Sun Lee Estate. Saat membuka pintu besi rumah itu, ia sama sekali tak menyadari bahwa ayahnya sedang bersembunyi di balik pintu, menggenggam kapak di tangannya. "Ayah, aku pulang," tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, kapak itu sudah diayunkan ke arah belakang kepalanya. Yong Cheng secara refleks mengangkat tangan kanannya untuk menahan. Kapak itu pun seketika membelah lengan kanannya hingga luka terbuka dalam, menampakkan tulang, membuat cairan merah menyembur memercik mengenai rak sepatu di pintu masuk. "Ayah, kau sudah gila!" teriaknya. Dengan langkah terhuyung, Yong Cheng berusaha mundur, tetapi ayahnya mengayunkan kapal lagi, kali ini dengan sisi belakang mengenai dahinya. Saat keduanya bergulat memperebutkan kapak itu, Lee Ziteng justru berkata dengan dingin, "Aku hanya melukai seorang bajingan kecil. Sekarang aku butuh uang untuk kabur." Dalam keadaan kehilangan banyak darah, Yong Cheng berpura-pura menurut. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan dompet dari sakunya. Saat ayahnya sibuk membongkar dompet untuk mencari uang, ia segera meraih botol minyak gosok di atas meja ruang tamu, lalu melemparkannya ke arah sang ayah. Kesempatan itu ia gunakan untuk berlari masuk ke dapur dan mengunci pintunya rapat-rapat. Melalui celah pintu, ia melihat ayahnya berhasil mengambil $2.000 Hong Kong dari dompetnya, lalu berlari keluar rumah. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan ayahnya telah pergi, Yong Cheng yang terluka parah berusaha merangkak menuju kamar mandi. Namun saat ia membuka pintu, bau darah yang menyengat langsung menyergap. Di hadapannya, tubuh adiknya, Lee Yuping yang sudah tanpa kepala, tergeletak di lantai. Ia masih mengenakan kaos dalam sweater dan celana tidur, namun bajunya sudah tersingkap hingga ke dada. Tulang leher yang patah dan kulit yang terkoyak tampak jelas bagian dalam tubuhnya terekspos. Dengan perasaan syok dan gemetar, sambil menangis histeris, Yong Cheng segera memeluk tubuh adiknya yang tak bernyawa. Sekitar pukul 4 sore, para medis dan polisi tiba di lokasi. Tapi begitu melihat pemandangan mengerikan itu, mereka terdiam membeku, tak mampu mengucap sepatah kata pun. Setelah berhasil menenangkan diri, tim medis segera membawa Yong Cheng yang terluka parah ke rumah sakit Queen Elizabeth untuk menjalani perawatan darurat. Polisi pun segera mengeluarkan perintah pengejaran terhadap Lee Ziteng.
Di TKP, polisi menemukan kapak berlumuran cairan merah, 2 bilah pisau tajam, sementara di bawah ranjang, mereka juga menemukan jari terpotong milik Liu Ping. Tak lama, hasil otopsi resmi keluar. Dari laporan forensik terungkap bahwa leher bagian depan Liu Ping penuh dengan luka tebas berulang, lengan kirinya patah, dan di sekujur tubuh terdapat banyak luka bacokan dan memar. Hal ini menunjukkan bahwa ia sempat melakukan perlawanan keras sebelum akhirnya tak kuasa melawan kekejaman ayahnya sendiri. Sementara itu, setelah melarikan diri, Li Ziteng menjalani 48 jam pelarian yang kacau dan tanpa arah. Ia awalnya berjalan tanpa tujuan hingga sampai ke Sham Sui Po, berdiri termenung di depan bangunan tua di Jalan Guilin, tempat dulu ia pernah tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Malam harinya, sekitar pukul 7:30 malam, ia melangkah menuju sekolah dasar putrinya. Di lapangan sekolah Katolik Patin, ia duduk sendirian hingga larut malam. Menjelang dini hari tanggal 3 Februari, ia tidur gelisah di sebuah taman di Jalan Lok Wan, bersembunyi di bawah seluncuran anak-anak untuk melewati dinginnya musim dingin. Siangnya, ia menuju ke sebuah minimarket di desa Howing, Saikung, lalu mencuri biskuit dan air mineral. Keesokan paginya, tanggal 4 Februari, ia pergi ke kuil Wong Taisin membakar pakaiannya yang berlumuran cairan merah. Setelah itu, ia berjalan ke kantor polisi Mongkok memutuskan untuk menyerahkan diri. Itulah sebabnya muncul adegan mengerikan yang kita sebut di awal cerita. Saat ditanya, Li Ziteng hanya menjawab dengan suara parau namun tenang, "Aku sudah membunuh putriku." Jawaban pendek itu begitu datar namun justru membuat bulu kuduk berdiri. Berdasarkan pengakuannya, polisi menelusuri catatan pembuangan sampah di Sunli Estate. Dari sana, mereka mengonfirmasi bahwa pada 2 Februari 2005, sekitar pukul 12:30 siang, kepala korban telah terbawa bersama truk sampah menuju tempat pembuangan di timur Laut New Territories. Sejumlah operasi pencarian besar-besaran segera dilakukan dengan total lebih dari 57 ton sampah diperiksa. Meski berhasil menemukan potongan koran dan kantong plastik yang berkaitan dengan kasus, kepala korban tetap tidak pernah ditemukan. Meski demikian, polisi tetap memiliki rantai bukti lengkap, mulai dari DNA pada kapak dan pisau, jejak darah di kamar mandi, hingga DNA anaknya yang ditemukan di bawah kuku Li Ziteng. Dengan bukti tersebut, kasus pun resmi dilimpahkan ke kejaksaan. Pada 7 Februari 2005, sidang pertama digelar di Kwantong Magistrates Court. Tersangka Li Ziteng didakwa atas 1 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan dengan sengaja melukai. Laporan psikiatri juga dipresentasikan menyebutkan meski Li Ziteng sepenuhnya sadar atas perbuatannya, ia menderita gangguan delusi paranoid yang membuat sifat dasarnya yang pendiam dan penuh curiga semakin ekstrem. Ditambah lagi, ia harus menghadapi pengangguran, tekanan ekonomi, serta tidak memiliki saluran untuk meluapkan emosinya. Kombinasi itu membuatnya akhirnya melakukan tindakan yang di luar nalar. Bahkan setelah ditangkap, ia menolak menjalani perawatan psikiatris. Delusi serta kebenciannya terhadap keluarga justru dialihkan ke sesama pasien di pusat perawatan jiwa sampai sempat berniat membunuh mereka. Pikirannya kacau, namun sekaligus dingin dan penuh perhitungan, menggabungkan ketenangan ekstrem dengan kekerasan brutal. Di balik topeng seorang ayah, yang tersimpan sebenarnya adalah kebencian dan dendam mendalam terhadap keluarga sendiri. Setelah membantai dan memutilasi, ia masih sempat membeli sepatu baru, membersihkan darah, bahkan mengobrol santai dengan tetangga. Sikapnya yang begitu dingin dan tanpa penyesalan membuat orang yang mendengar kisah ini merinding. Akhirnya, pada 15 Maret 2006, Pengadilan Tinggi Hong Kong menjatuhkan putusan akhir. Menurut laporan psikiater, Li Ziteng memiliki kecenderungan kekerasan yang parah dan berpotensi terus membahayakan orang lain. Para ahli merekomendasikan agar ia harus menjalani rawat inap jangka panjang demi menjaga keselamatan publik. Pengadilan pun menerima saran itu dan memutuskan Li Ziteng dijatuhi hukuman rawat inap tanpa batas waktu di pusat perawatan jiwa Siulam dengan pengawasan ketat serta terapi wajib. Putusan ini mempertimbangkan kondisi mental terdakwa sekaligus keamanan masyarakat luas. Dengan demikian berakhirlah kasus yang menggemparkan seluruh Hong Kong dan hingga kini masih sering disebut sebagai urban legend kelam tentang bagaimana seorang ayah bisa berubah menjadi algojo keluarganya sendiri. Menurut laporan, ada warga yang mengaku saat menaiki lift di apartemen Lik Siang, sering merasakan hawa dingin yang tidak wajar, bahkan melihat bayangan seorang gadis perlahan bergerak. Ada juga yang mengatakan sering mendengar suara tangisan di koridor atau merasakan hawa dingin yang menusuk. Antara tahun 2006 hingga 2008 tercatat ada 14 keluarga pindah keluar dari gedung tersebut. Bahkan sebagian penghuni sampai memasukkan tempat sampah ke dalam rumah untuk menangkal bala.
Beberapa anak pun dikabarkan mengalami gejala berjalan sambil tidur. Untuk meredakan fenomena gaib itu, pada tahun 2007, Komite Warga Shunli Estate menggalang dana untuk mengadakan 3 kali upacara pengusiran roh. Selain itu, sistem penerangan ditambah di dalam gedung dan cermin lift juga diganti. Namun meski demikian, kabar penampakan hantu tetap saja tidak berhenti, banyak warga yang bahkan tidak berani pulang sendirian saat larut malam. Kasus ini kemudian diangkat kembali dalam program televisi Asia TV, Catatan Kasus Nyata Hong Kong, dengan judul episode Pria Gila Pemenggal Kepala dari Shunli Estate. Hal itu kembali memicu perhatian publik terhadap tragedi keluarga serta isu penyakit jiwa. Kebrutalan dan kengerian dari kasus ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan penyakit mental kambuh. Perjalanan psikologis Li Ziteng adalah sebuah jalan kehancuran dari trauma masa kecil hingga keruntuhan total. Ia bukan hanya pelaku kekerasan, tetapi juga korban dari siklus kekerasan dalam keluarga. Kejahatan yang ia lakukan bukanlah ledakan emosi sesaat, melainkan hasil dari akumulasi amarah terpendam, harga diri yang terdistorsi, dan delusi yang sakit. Pengangguran membuatnya kehilangan status ekonomi, sementara kemandirian istrinya ia anggap sebagai pengkhianatan dan keterasingan dari anak-anaknya sepenuhnya menyalakan api kebencian. Di bawah dorongan delusi paranoid, ia melihat keluarganya sebagai musuh yang harus disingkirkan. Dengan kekerasan ekstrem, ia melaksanakan sebuah bentuk evolusi keluarga yang bengkok dan mengerikan. Masih ingat dengan 3 buah melon yang ia taruh di atas meja sebelum melakukan aksinya? Menurut kesaksian anaknya, setiap kali sebelum melakukan kekerasan, sang ayah selalu membeli buah. Pernah sekali ia bahkan melemparkan sebuah semangka ke arah adiknya sambil berkata, "Ini, makan semangka." Seorang tetangga juga mengingat Li Ziteng sering terlihat membawa buah pulang ke rumah, yang tak lama kemudian rumahnya pasti dipenuhi dengan teriakan dan keributan. Dengan begitu, buah-buahan itu bukan sekadar makanan, melainkan ritual sebelum kekerasan. Meski kasus ini sudah berlalu bertahun-tahun, peringatan yang ditinggalkan tetap membekas. Pertama, kekerasan dalam keluarga akan terus diwariskan. Li Ziteng hanya menyalin perilaku dari ayahnya, hanya saja dalam versi yang jauh lebih ekstrem. Kedua, penyakit mental tidak sama dengan alasan bebas hukum. Delusi yang ia alami tidak pernah menghapus kesadarannya dalam membuat keputusan saat beraksi. Ketiga, masyarakat membutuhkan intervensi yang lebih awal. Masalah ekonomi, konflik rumah tangga, dan keterasingan sosial adalah ladang subur bagi lahirnya tragedi ekstrem. Mungkin ketakutan sejati bukanlah soal hantu atau arwah, melainkan kenyataan bahwa manusia sendiri bisa berubah menjadi monster. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.